Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nayan Fajar Adi Cendra dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan jaringan wireless, kemudian mengetahui metode autentikasi keamanan di jaringan wireless, dan mensimulasikan jaringan wireless dengan Cisco Packet Tracer. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari wireless. Nah, wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Nah, cara kerja dari jaringan wireless yaitu seperti yang pertama, adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Nah, yang kedua ada router wireless menerima sinyal dan melakukan dekode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel Ethernet, dan terhubung ke komputer penerima. Kemudian yang selanjutnya ada macam-macam keamanan jaringan wireless. Yang pertama ada WPA PSK atau Wi-Fi Protection Access Pre-Shared Key adalah pengaman jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Kemudian kemudian ada WEP atau Wired Equivalent Verifikasi atau shared key adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel disebut juga dengan shared key authentication. Yang ketiga ada WPA atau Wi-Fi Protected Access adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Selanjutnya ada frekuensi Wi-Fi. Nah, frekuensi Wi-Fi ini ada dua, yaitu yang 2,4 GHz atau 2400 MHz adalah frekuensi atau sinyal yang sudah sejak lama kita gunakan pada umumnya. Dengan usia yang sudah sangat lama, gelombang ini adalah area bebas di mana nyaris semua perangkat wireless memakai frekuensi ini. Yang kedua ada frekuensi 5 GHz adalah teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2,4 GHz. Selain itu, saat ini perangkat yang telah mendukung frekuensi ini masih belum sebanyak perangkat yang memakai frekuensi 2,4 GHz. Kemudian kita langsung saja ke percobaannya. Yang pertama ada skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan jaringan wireless bridge dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan. Untuk AP1 atau access point 1 akan menggunakan autentikasi keamanan WPA2 PSK, sedangkan untuk AP2 atau access point 2 tanpa autentikasi keamanan. Sedangkan untuk setting IP-nya menggunakan static. Nah, kemudian selanjutnya ada langkah percobaan. Oh ya, untuk skemanya seperti digambarin nanti. Kemudian untuk percobaannya buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Setting uh, AP atau access point 1 pada port 1 dengan SSID sama dengan AP1, kemudian channelnya juga satu, dan metode autentikasi keamanannya adalah WPA2 PSK dan passwordnya yaitu 123456778. Nah, kita langsung saja ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, sebelumnya kita akan menggunakan topologi dari video-video sebelumnya, cuma kita akan fokus pada bagian access point uh, bagian access point 1, access point 2, kemudian laptop dan smartphone-nya. Nah, di sini kita akan mengatur uh, setting access point satunya. Di bagian access point 1 ini kita uh, ke bagian port 1. Nah, kita setting di sini yaitu SSID-nya yaitu AP1 atau AP1, kemudian untuk channelnya yang 2,4 GHz ini yaitu satu seperti yang diperintahkan tadi. Untuk channelnya yaitu sama dengan satu. Nah, ini sebentar. Nah, kemudian untuk autentikasinya yaitu WPA2 PSK, dan untuk key atau sandinya itu 123456778. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya setting
AP2 pada port 1 dengan SSID AP2, kemudian channelnya sama dengan 6 tanpa menggunakan metode keamanan atau autentikasi. Nah, kita akan langsung saja ke access point 2. Nah, di config port 1. Nah, untuk SSID kita ketikkan AP2. Untuk channelnya kita akan memilih 6. Dan untuk autentikasinya itu disable karena tidak ada metode keamanannya. Selanjutnya, setting laptop pada wireless 0 dengan SSID sama dengan AP1, metode autentikasi keamanan WPA2, PSK, passwordnya 123456788, kemudian IP address-nya sama dengan 192.168.1.129. Nah, kita langsung saja ke laptopnya. Di bagian laptop, kemudian config, kemudian di bagian wireless. Nah, di sini kita akan melakukan settingnya di bagian SSID. Kita ketikkan AP1 sama dengan nama SSID di access point 1. Kemudian untuk autentikasinya yaitu WPA2, PSK. Kemudian untuk key-nya atau sandinya itu yang seperti tadi 123.45678. Nah, untuk IP konfigurasinya seperti ini sesuai yang diperintahkan tadi yaitu 192.168.1.129 dan untuk subnet masknya seperti ini. Nah, ini sudah tersambung ya ke access point 1 dari laptop ke access point 1 ini sudah tersambung. Kemudian setting smartphone pada wireless 0 dengan SSID AP2 dengan tanpa nama, metode autentikasi keamanan. IP address-nya 192.168.1.130. Nah, kita langsung saja di smartphone. Di bagian wireless kita akan setting. Nah, untuk SSID-nya kita kasih nama itu AP2 seperti yang diperintahkan tadi. Kemudian untuk autentikasinya itu disable atau tidak ada. Kemudian untuk IP konfigurasinya seperti ini yang seperti diperintah tadi yaitu 192.168.1.130 dan subnet masknya seperti ini. Nah, sesuai ya seperti yang diperintahkan. Nah, kemudian untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone, silakan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Nah, untuk mengetes apakah sudah memang terhubung, kita akan melakukan ping dari laptop ke smartphone. Nah, kita akan ping ke smartphone. Kita ketikkan IP address dari smartphone-nya yaitu 192.168.1.130 ya. Kita tunggu. Request timeout. Ini ada yang salah ya. Sebentar. Untuk IP konfigurasinya 28. Oh, default gateway-nya. Nah, ini nggak ada default gateway-nya. Default gateway. Sebentar. 254. Nah, sudah. Kita coba lagi. Kita coba melakukan ping lagi. Kita masukkan IP address dari smartphone-nya. Masih request timeout. Kita cek lagi apakah ada yang salah. 192.168. Oh,
Sebentar. Oh, saya salah masukkan IP address-nya. Saya salah masukkan IP address-nya. Harusnya 30, bukan 130 ya. Jadi IP address dari smartphone yaitu 192.168.1.30. Harusnya sudah benar, tapi masih request timeout. Sebentar, saya cek lagi. Ya sudah sesuai ya. Sebentar. Bagian config wireless. Oke, tidak ada yang salah. 254. Kita coba lagi di desktop. Kita melakukan ping. Oh, oh iya. Saya baru sadar ini harusnya 130. Nah, sebentar. 1.1.30. Nah, sudah berhasil ya. Nah, artinya eh, dari laptop ini sudah benar-benar tersambung ke smartphone. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari DHCP server dan klien. Kemudian saya juga akan mensimulasikan DHCP server dan klien dengan Cisco Packet Tracer. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu DHCP. Nah, DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang bertanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP atau IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Selanjutnya, ada cara kerja dari DHCP server. Nah, DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika klien memiliki NIC lebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adaptor secara sendiri-sendiri. Selanjutnya ada DHCP Discover. Nah, klien minta nomor IP ke server atau broadcast mencari DHCP server. Selanjutnya ada DHCP Over. DHCP server bisa satu atau lebih server jika memang ada dua atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP, memberikan penawaran ke klien tersebut. Kemudian ada DHCP Request. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Yang terakhir ada DHCP Acknowledgement. DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisiasi dengan mengikat atau banding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Kemudian ada metode dalam konfigurasi DHCP. Nah, konfigurasi dengan range secara random otomatis IP, pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Yang kedua, ada konfigurasi dengan fixed alamat IP address. Pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Kita langsung saja ke percobaannya. Yang pertama ada skenario.
Nah, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server dan yang bertindak sebagai client adalah laptop dan smartphone. Kemudian untuk langkah percobaannya, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Nah, skemanya seperti ini. Kemudian setting IP server secara statik, IP-nya 192.168.1.253. Kemudian aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Nah, kita langsung saja. Kita akan langsung ke DHCP servernya di config di Faces Ethernet. Nah, di sini kita akan men-setting IP address dan subnet masknya. Nah, IP address-nya yang diperintahkan tadi adalah 192.168.1.253. Kemudian untuk subnet masknya seperti berikut. Nah, selanjutnya aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Nah, di sini untuk default gateway-nya ada 192.168.1.254. Kemudian untuk start IP address-nya yaitu 192.168.1.151 dan untuk subnet nya 255.255.255.128 dan untuk maksimum number untuk usernya yaitu 50. Nah, kita langsung saja. Nah, di sini di service, kemudian DHCP. Nah, di sini kita akan men-setting default gateway-nya sesuai dengan perintah tadi yaitu 192.168.1.254. Kemudian untuk DNS servernya yaitu 33.33.33.1. Untuk DNS server mungkin bisa menyesuaikan ya. Kemudian untuk start IP address-nya yaitu 192.168.1.128. Sebentar. Ini harusnya bukan 128. 151 yang benar itu 151 ya. 151. Nah, untuk subnet masknya 255.255.255.128 dan untuk maksimum numbernya yaitu 50. Kalau sudah kita klik save. Ya, sudah. Nah, selanjutnya aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Selanjutnya juga aktifkan pula smartphone menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Nah, kita langsung saja di bagian laptop, kemudian di desktop, IP configuration. Ini kita ubah menjadi DHCP. Sebentar. Nah, ini sudah dapat ya untuk IP address-nya yaitu 192.168.1.152 karena tadi kita mulainya di 151 jadi untuk laptop itu dapat 152. Kemudian kita ubah juga di smartphone. Nah, juga sudah berhasil ya. Di sini untuk smartphone dapat IP address-nya yaitu 192.168.1.153. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.